Bismillah. Silakan untuk duduk kembali. Boleh mungkin duduknya bergabung dengan orang tua atau di tempat seperti tadi boleh, atau langsung gabung dengan orang tua juga tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'd. Ayuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang Abi muliakan Ibu sinarang Bapak, mudah-mudahan sepuh Abi sarta paosna aya dina lungsuran rahmah berkah Allah Subhanahu wa taala. Yang Abi muliakan Bapak Kepala Sekolah SMPIT, Bapak Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Keagamaan, dan juga seluruh Dewan Asatid wal Ustadzat, terkhusus Ustadz dan Ustadzah di program takhusus Tahsinul Quran Yambu'a, yang mudah-mudahan guru-guru kita semua senantiasa ada dalam limpahan rahmah berkah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga segenap orang tua atau wali santri, orang tua atau wali wisudawan wisudawati yang hadir pada pagi hari ini untuk menyaksikan anak-anak kita semua diwisuda, dan alhamdulillah sudah diwisuda. Mudah-mudahan ilmu yang didapat oleh anak-anak kita melalui program Yambu'a ini betul-betul menjadi ilmu yang diberkahi dan ilmu yang bermanfaat. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wisuda ini adalah salah satu bentuk apresiasi kita semua untuk anak-anak kita, baik dari kami, dari lembaga, dari pondok pesantren, dan juga dari ibu bapak. Bagus ibu bapak yang hari ini membawa apa itu, buket, entah apa isinya. Mungkin ada yang membawa bingkisan, ada yang membawa hadiah, aneka ragam. Dan ini sangat-sangat diperlukan untuk terus memicu semangat anak-anak kita dalam proses
pembelajaran khususnya di pondok ini. Walaupun mungkin yang tadi disampaikan hari ini sedang ramai masalah wisuda ini, tapi ini dipandang perlu sebelum anak-anak kita nanti menggapai kesuksesan yang jauh lebih tinggi lagi daripada hari ini, maka kita apresiasi kesuksesan-kesuksesan kecil yang akhirnya rangkaian dari kesuksesan-kesuksesan kecil itu akan menjadi kesuksesan yang sangat besar di kemudian hari. Amin. Maka di Al-Jumhuriyah ini setiap semester ada wisuda. Sekarang wisuda Yambu'a. Semester depan untuk kelas 2, artinya tiap tahun wisuda program tahfidz, sehingga anak-anak kita tahun depan masuk program tahfidz yang lumayan lagi butuh sport, butuh semangat, dan butuh penyemangat dari kita yang luar biasa. Setelah program tahfidz di kelas 3, percepatan baca kitab melalui program Amsilati yang nanti sore pada zuhur insya Allah akan diwisuda kelas 3 dengan program Amsilatinya. Nanti di kelas 4, 5 aliyah ada program tafakuh, sehingga rasa-rasanya anak-anak kita di Al-Jumhuriyah minimal untuk bekal diri dan keluarganya sudah sangat-sangat cukup dengan tahun pertama tahsinul Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran, di tahun kedua tahfidz, menghafal Al-Quran, tahun ketiga Amsilati sebagai modal dasar memasuki program tafakuh supaya mudah memahami atau membaca kutubut turas, kitab kuning, kitab gundul. Nanti di aliyahnya itu diperbanyak bahasan kitab-kitab kuningnya, sehingga hal ini butuh semangat sekali lagi yang luar biasa untuk anak-anak kita. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk anak-anak kita semua. Menyelesaikan Yambu'a ini tidak begitu mudah, ibu bapak. Nanti mungkin tiap bulan juga pas sahriyahan anak-anak kita kadang sering bercerita, bahkan tidak sedikit mungkin kawan-kawannya ada yang sudah tumbang di perjalanannya karena tidak sanggup lagi melanjutkan belajar Yambu'a. Ada yang tumbang nanti mungkin di tahfidz, ada yang tumbang di Amsilati, ada yang tumbang di tafakuh. Artinya semakin kesini perjuangan anak-anak kita semakin luar biasa. Maka sangat-sangat baik seandainya kita terus mengapresiasi dengan minimal mungkin dengan ucapan selamat, apalagi mungkin dengan memberikan sesuatu seandainya memang kita diberikan kemampuan untuk itu. Dan mudah-mudahan anak-anak kita ini oleh Allah dijadikan anak-anak yang soleh solehah. Anak-anakku sekalian, Yambu'a ini adalah awal pembuka iftitah untuk menuju ke program-program berikutnya.
sehingga berarti masih ada beberapa program di tahun-tahun yang akan datang yang harus diselesaikan oleh anak-anak kita. Maka dari itu kita berjuang tidak hanya cukup mengandalkan fisik kita. Kita berjuang tidak hanya bisa mengandalkan pikiran kita, tapi perjuangan kalian lebih besar lagi membutuhkan doa dari orang tua kita. Ibu bapak, bentuk dukungan terhadap anak-anak kita tidak hanya sebatas setangkai bunga atau sebuah buket atau sebuah bingkisan, tapi jauh lebih penting untuk anak-anak kita adalah lantunan doa-doa terbaik dari ibu bapak sekalian. Satu rumusnya untuk kita sebagai orang tua, kesuksesan anak kita itu berbanding lurus dengan suksesnya kita dalam mendoakan anak-anak kita. Makanya ibu bapak harusnya tahu jadwal kegiatan anak-anak. Oh, anak-anak di sini jam 7:30 mulai masuk sekolah, pada subuh ngaji, jam 6:15 6:30 sholat duha, terus makan, mandi, persiapan, jam 7:15 sudah kumpul di lapang untuk baca doa Asmaul Husna dan yang lainnya. 7:30 sudah ada di dalam kelas. Nah, ketika anak kita mulai belajar tuh 7:30, ibu bapak mulai juga, kalau memang sempat waktunya, kalau bisa disempetin, gelar sejadah, sholat hajat, tempuh jalur langitnya ibu bapak. Anak kita mulai membuka kitabnya, anak kita mulai membuka bukunya, dan kita mulai mengangkat kedua tangan kita, takbiratul ihram untuk sholat hajat 2 rakaat, diikuti dengan sholat duha mungkin, dan kemudian menengadahkan 2 tangan kita, bermunajat, bermohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil seorang anak akan sukses tanpa melalui doa-doa dari lisan mulia seorang ayah dan seorang ibunya. Maka dari itu Abi mengajak, mari kita tirakati anak-anak kita. Bahkan para ulama sering mengajarkan cara mentirakati anak supaya soleh-solehah, pinter. Di antaranya satu, saum di hari kelahiran anak-anak kita. Jadi yang anaknya hari Senin lahirnya, saum di hari itu. Yang anaknya mungkin hari Selasa, saum di hari itu. Yang anaknya lahirnya hari Rabu atau hari apapun, saumi oleh ibu bapak. Tujuannya apa? Orang saum itu doanya mustajabah. Jadi tujuan kita berpuasa supaya doa kita makbul mungguh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keduanya, senantiasa yang tadi, doakan selalu anak-anak kita. Dalam tahajudnya doakan. Ibu punya anak 3, khususkan satu persatu, jangan hanya dikumken Rabbana hablana minas sholihin, jangan hanya seperti itu, tapi sebut. Yang pertama, siapa namanya, apa cita-citanya, ajukan proposalnya sama Allah. Anak yang kedua, siapa namanya, apa cita-citanya, sampaikan lagi proposalnya sama Allah. Anak yang ketiga, yang bungsu misalnya kalau 3, sampaikan lagi namanya siapa, dan harapan ibu bapak sama anak kita itu apa, sampaikan terus sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan seandainya anak kita yang hari ini baru kelas 1 SMP, nanti kuliahnya ibu bapak berharap misalnya masuk perguruan tinggi mana, dari sekarang coba ibu bapak jangan hanya mengeluh, aduh Abi dari mana biayanya, bagaimana masuk perguruan tinggi itu mahal. Iya, tapi Allah yang maha kaya dan akan mengkayakan kita semua. Berdoa itu kan gratis, tidak pakai uang, betul? Berdoa itu gratis, tidak pakai tiket. Tahajud itu gratis,
Sholat duha itu gratis, sholat hajat itu gratis. Jadi yang ada dalam benak kita, ganti pikirannya. Bukan hanya masalah biaya, perbaiki dulu tahajud kita. Bukan hanya masalah uang, perbaiki dulu sholat hajat kita. Bukan hanya masalah uang, perbaiki dulu sholat duha kita. Sudah sejauh mana ibu bapak mendoakan anak-anak kita? Kapan ibu bapak meneteskan air mata yang sungguh-sungguh mendoakan putra putri tercintanya? Jangan-jangan sudah lama kita mendoakan anak kita sampai berdarah air mata kita. Bahkan mungkin ada yang belum pernah meneteskan air mata yang betul-betul istilahnya memohon, merengek sama Allah agar anaknya diberikan kesuksesan, anaknya urusannya diberikan kelancaran, belajarnya diberikan kemudahan, dan aneka ragam kebaikan kita mohonkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh kesuksesan seorang anak itu sekali lagi tergantung daripada tirakat atau doa-doa yang dipanjatkan oleh kita sebagai orang tuanya. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi sekali lagi Abi mengajak senantiasa doakan anak-anak kita. Anak-anak kita yang mau di pondok Pak luar biasa. Bahkan ada yang memposting sedikit menggelitik, tapi kalau dipikir-pikir baik juga dan benar juga, walaupun untuk sebagian mungkin agak gimana gitu. Ada yang memposting di TikTok, gak apa-apa santri itu sering jajan. Kenapa? Karena hiburan santri itu cuma jajan. Betul tidak ibu bapak? Iya, kalau di rumah hiburannya bisa main HP, betul? Yang di rumah hiburannya bisa jalan-jalan, betul? Yang di rumah jalannya apa? Hiburannya bisa main motor-motoran lain sebagainya. Yang di pondok apa coba bu hiburannya? Seblak. Hiburannya jajan istilahnya. Hanya itu pak ibu bapak. Bukan berarti Abi nganjurin jajannya harus banyak lain sebagainya, bukan dalam artian. Tapi artinya orang tua yang memposting kata-kata itu ya mungkin melihat gitu kan. Ya. Perjuangan anak kita di pondok ini luar biasa pak. Apalagi hari ini dengan gadgetnya, minimal siaran TV, nongkrongnya, lain sebagainya. Kemudian anak ibu dengan rela hati diam di pondok, melepas HP, melepas motornya, melepas semua kesenangannya. Masa kita tidak terenyuh hati kita, bu ya? Makanya anak-anak Abi sekalian, dan kalian juga yang di pondok ini luar biasa. Ustazah juga sering memposting tuh, kalau sudah datang surat permintaan dari orang tua, kita yang jadi orang tua tuh seakan-akan menjadi manusia terkaya gitu. Semua keinginan anakku seolah-olah pasti bisa diwujudkan. Itu juga perjuangan orang tua antum semua. Ingat yang sering Abi sampaikan, orang tua kita di rumah, papahnya, berarti kan anak-anakku sekalian lihat sini, ayah kita, ibu kita di rumah sering pura-pura apa? Pura-pura sehat. Karena apa? Karena ingin kalian itu senang di pondok. Maka kalian di pondok jangan sering pura-pura sakit, hanya sekedar untuk izin pulang, atau pura-pura sakit hanya sekedar lagi agak mumet, tidak mau masuk kelas lain sebagainya. Ingat orang tua kita di rumah yang sakit pun selalu pura-pura sehat, artinya tidak dirasa sakitnya. Susah pun pura-pura senang, lapar pun pura-pura kenyang, tidak punya duit pura-pura kaya, tidak tahu dan tidak pernah disampaikan kalau bekal kalian mungkin ada yang hasil minjem lain sebagainya. Tujuannya apa? Agar kalian tetap semangat ada di pondok. Siap semangat, siap semangat. Anak-anakku sekalian, tidak banyak yang ingin Abi sampaikan karena setelah ini dilanjutkan dengan wisuda khusus tahfidz. Itu saja, ini mungkin berbagi cerita saja, bukan apa-apa. Ada keluh kesah dari anak-anak kita, simak ibu bapak, dengarkan dengan baik supaya keluar semua undak-undak yang ada di dalam hatinya. Setelah didengarkan, kuatkan lagi hatinya, kuatkan lagi mentalnya, kuatkan lagi, tambah lagi kesabarannya, keikhlasannya. Dan kita yang menjadi orang tua juga tambah lagi doanya, tambah lagi doanya, tambah lagi doanya.
Di momen yang baik ini, mari kita sama-sama, anak-anak adik sekalian, setelah melalui satu fase yang lumayan ini, yang bu'a, sama-sama minta doa dari ayah ibunya supaya lebih dikuatkan lagi, sehingga di fase berikutnya kita bisa diberikan kekuatan yang lebih kuat lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih mungkin bulan Ramadan ini bulan Ramadan pertama yang akan dijalani anak-anak kita di pondok ini. Ibu bapak juga mungkin ini Ramadan pertama jauh dari anak-anak kita, tapi yakin anak kita bukan berada di tempat yang tidak baik. Anak kita ada di tempat yang insya Allah salah satu tempat terbaik. Biarkan hari ini air mata kita berurai, air mata kita berderai, hati kita terkadang tersayat karena jauh dari anak kita. Mudah-mudahan air mata hari ini yang tertumpah menjadi tawa bahagia kelak di yaumil qiyamah, anak-anak kita yang akan menuntun kita menuju gerbang surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo anak-anakku berdiri semuanya, hampiri kedua orang tuanya dulu. Ayo mama atau papahnya yang ada, hampiri, dekati. Cari nak orang tuanya. Ada yang orang tuanya belum hadir? Yang orang tuanya belum hadir boleh naik ke panggung. Ayo nak, coba lihat wajah ayahnya, lihat atau wajah ibunya, atau bahkan keduanya. Ayah kita laki-laki yang paling ganteng, laki-laki yang paling baik, yang tidak pernah berhenti berjuang untuk kalian. Mama adalah wanita tercantik yang Allah hadirkan untuk kita. Mama adalah perempuan terhebat, superhero yang pernah Allah hadirkan untuk kita. Mama dan papa, abi dan umi, ayah bunda adalah pintu surga yang Allah hadirkan untuk kita. Kita tidak perlu mencari pintu-pintu yang lain sebelum kita betul-betul mendapatkan pintu surga yang Allah hadirkan untuk kita. Peluk ayahnya, peluk ayahnya sayang. Dekatkan bibir kalian ke telinga ayahnya. Pa, terima kasih sudah menjadi ayah yang hebat untuk AA, untuk Teteh. Pa, maafkan AA, maafkan Teteh seandainya pernah mengecewakan ayah. Terakhir ayah ucapkan, ikuti abi. Pa, Teteh, AA sayang sama ayah. Kecup kening ayahnya nak, kecup kening ayahnya nak. Ayah kecup kening anaknya. Peluk erat
sebelumnya bacakan surah Inna Anzalnahu bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Tiupkan ke ubun-ubunnya. Baca alam nashrah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka rizqak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Tiupkan ke dadanya. Sekarang peluk ibunya, nak. Mamahnya peluk saya. Dekatkan bibir kalian ke telinga. Ayo ikuti Abi. Mama, terima kasih sudah jadi mama yang hebat. Terima kasih Mama. Mama sehat selalu, panjang umur. Doakan Teteh dan Aa di sini. Maafin Teteh, maafin Aa kalau pernah bikin Mama dan Papa kecewa. Maafin Aa, maafin Teteh kalau pernah bikin Mama marah. Ayo nah, yang ketiga ikuti Abi. Mama, Aa, Teteh sayang banget sama Mama. Peluk erat mamanya, nak. Peluk erat mamanya. Ayo kecup kening mamahnya. Kecup kening mamahnya sayang. Ibu kecup kening putra putri tercintanya. Ayo nunduk di depan ayah ibunya. Ibu bapak doakan, tumpahkan doa terbaik untuk anak-anak kita. Doakan dengan doa terbaik. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana minas sholihin. Ya Allah, jadikan anak-anak hamba, sebutkan namanya ibu bapak. Jadikan anak yang soleh soleha. Jadikan anak kami ya Rabb penghafal Al-Quran. Jadikan anak kami ya Allah ulama-mu yang senantiasa mengajarkan ilmu-ilmu dengan penuh keikhlasan. Tinggikan derajat anak kami ya Allah. Allahumma ya kafiyal muhimmat, cukupi apa yang menjadi kebutuhannya ya Allah. Wa ya muhillal musykilat, mudahkan segala urusannya, perjuangannya, belajarnya, menghafalnya di pondok ini ya Allah. Ya Nabi al-Baliyat, jauhkan dari segala mara bahaya, musibah, bencana untuk anak-anak kami. Ya Syafi al-Amrad, jauhkan dari segala penyakit ya Allah. Sembuhkan seandainya ada anak kami yang sedang terbaring sakit ya Allah. Berikan kehidupan terbaik untuk anak-anak kami di dunia, terlebih lagi di akhirat nanti. Wassallallahu ala nabiyyika wa rasulika wa habibika wa mustafa
Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Boleh duduk lagi, Nak. Ibu bapak yang dirahmati Allah, setelah acara ini selesai, karena mungkin akan dilanjut dengan wisuda tahfidz dan nanti pada duhur wisuda amsilati, dan mungkin nanti pada asar kita ada munggah bersama, nanti pada maghrib ada tarhib Ramadan, kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Ibu bapak mungkin mohon maaf, kami di pondok belum bisa menyediakan tempat istirahat yang layak. Mungkin bisa menempati di area sekitar pondok yang bisa ditempati. Untuk malam nanti acaranya tidak sampai subuh, mungkin jam 9 juga udah selesai, sehingga ibu bapak bisa kembali ke rumah tidak begitu larut malam, karena mungkin harus mempersiapkan untuk acara munggah di rumah. Karena insya Allah kalau lihat dari kalender, hari Sabtu kita akan memasuki bulan suci Ramadan, dan malam Sabtu besok kita berarti sudah mulai pelaksanaan sholat sunat tarawih. Nah, sehingga mungkin acaranya tidak sampai subuh, yang biasanya kalau pengajian kita sampai subuh, supaya ibu bapak mungkin bisa lebih leluasa dan mempersiapkan. Jangan bimbang, anak-anak kita di pondok ini insya Allah semuanya sudah sekali lagi ini adalah tempat yang salah satu tempat terbaik untuk anak-anak kita. Ya, maka dari itu mungkin nanti sekarang juga mangga, mau jajan mau apa bebas aktivitas dengan ibu bapak, mau dibawa kemana selama tidak kemana-mana. Ya, artinya kalau ada keperluan yang memang mendesak keluar pondok dulu mangga, asal dengan ibu bapak maksudnya, ya gitu. Kalau anak-anaknya jangan, maksudnya kalau anak sendiri jangan. Kalau dengan ibu bapak mangga, seandainya ada yang harus di apa gitu ya, abi ya mah wajib ya teh murang kali teh kena ngeumulan di teater nya mangga lah gitu, engke mereka deui gitu. Pilih maksana ibu bapaknya dekat anu tepi sareng saja bina mangga bagi pangitan waktosna ibu nu sesi kahiji wisuda ayeuna ya muanya duwi ka asar waktosna rada panjang masana, pilih cangkeul calik di pondok mangga pangitan tiasa. Naon pilih bade mapai tukang dagang ya mangga eta mah pangitannya. Ya kan pangitan tiasa anu tiasa kadugikeun. Sekali lagi abi ucapkan selamat untuk putra putri abi yang hari ini sudah yang mu'ah khususnya. Mudah-mudahan sekali lagi ilmu yang didapat menjadi ilmu yang barokah dan manfaat di dunia wal akhirah. Terima kasih ibu bapak dan juga anak-anakku sekalian. Silahkan nanti setelah ditutup oleh MC boleh meninggalkan area ini, artinya untuk istirahat dan lain sebagainya. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.